Mungkin saja banyak yang menertawakan atau mencibir ataupun membuat mental kalian down. Hai, halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel ini, channel Agus LPG2. Channel ini adalah channel yang memberikan kalian inspirasi, informasi-informasi agar kalian mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari channel ini. Salam sehat selalu kepada kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa seperti yang kita harapkan, dan kita dijauhkan dari wabah penyakit yang masih saat ini terjadi, yaitu COVID-19. Hari ini saya sedang berada di depan rumah, yang mana saya akan menunjukkan kepada kalian salah satu lahan yang ada di samping rumah saya. Jadi lahan ini digunakan oleh salah satu provider, maksud saya dikontrak, dan kemudian masih ada spare tempat di depannya, ya tidak terawat. Nah, sekarang bagaimana kondisinya saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian. Ayo kita ke TKP. Teman-teman, rekan-rekan dan para sahabat, saya sudah berada tepat di lokasi yang dimaksud. Saya akan membagikan sesuatu untuk kalian yang sekiranya ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Dulunya lahan ini adalah lahan yang sangat gersang dan tidak terawat. Ini penampakannya. Saya membuat lahan ini menjadi lebih baik lagi agar terlihat lebih apik dan lebih indah. Seperti yang kalian lihat bahwa taman yang saya buat ini benar-benar saya buat dengan tanpa biaya. Bagaimana mungkin? Ada triknya. Ayo kita ikuti terus video ini agar tidak terlewatkan informasi-informasi yang saya akan bagikan kepada kalian. Seperti yang saya katakan bahwa taman yang saya buat ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan inventarisasi tanaman yang sudah ada. Jadi saya pernah membuat video membuat taman yang murah, membuat taman dengan biaya yang murah, dan membuat taman dengan tanpa biaya itu memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama kita kerjakan sendiri. Jadi tidak ada penambahan ongkos tukang dan biaya bisa kita tekan. Kemudian masalah inventarisasi tanaman yang kita manfaatkan itu, kita mesti mempunyai indukan-indukan tanaman yang mau kita bagi, kemudian kita alokasikan ke tempat lain. Nah, bagaimana saudara-saudara? Sejauh ini mungkin kalian paham apa yang saya sampaikan, yaitu yang pertama untuk membuat taman dengan tanpa biaya, yaitu yang pertama kita mengerjakan sendiri, dan yang kedua kita menginventariskan tanaman yang kita buat sebelumnya. Jadi nanti kita bagi, kemudian kita alokasikan ke tempat yang lain.
Kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan yaitu kita wajib memelihara dengan rutin. Rutin membersihkan dari tanaman yang tidak kita inginkan tumbuh di taman kita. Sebagai salah satu contoh yaitu rumput yang kita tanam, apapun jenisnya, apabila kita menanam satu jenis itu akan memberikan nilai estetika yang lebih, apalagi setelah kita rawat dan kita gunting akan terlihat seperti ini. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Tentunya yang paling penting adalah penyiraman secara rutin, sebab tanaman itu perlu disiram agar bisa bertumbuh dengan baik, terutama rumput yang kita tanam. Ya saudara-saudara, rekan-rekan dan sahabat-sahabatku, seperti yang kalian dengar dari awal bahwa proses pembuatan taman yang tanpa biaya itu seperti apa, dan benarkah saya tidak menggunakan sedikit pun biaya dari pembuatan taman ini? Sebenarnya ada hal yang unik yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai rumput yang ada di lokasi ini. Ini saya kurang tahu jenisnya, mungkin ada rekan-rekan dan sahabat yang tahu, silakan dituangkan di kolom komentar agar kita saling berbagi ilmu atau pengetahuan tentang tanaman. Dulunya saya membuat taman di atas atau di depan rumah saya. Itu saya menggunakan rumput gajah atau yang sering disebut dengan rumput mutiara. Nah, di sela-sela rumput itu saya menemukan rumput yang lain. Nah, inilah dia rumput yang saya maksud itu. Sebenarnya rumput itu saya dapatkan hanya mungkin satu genggam. Jadi saya pindahkan ke tempat ini, dan di tempat inilah yang pertama kali saya tanam. Memang jika kita membuat taman dengan tanpa biaya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan kesabaran dan juga semangat kita untuk membuat sesuatu lebih baik lagi, kita akan melakukannya dengan senang hati. Nah, dahulu saya menanam rumput tersebut tepat di musim hujan tahun yang lalu. Jadi sudah berlalu beberapa bulan, dan kebetulan juga musim penghujan begitu panjang sehingga rumput itu bisa tumbuh dengan baik, dan kemudian sedikit demi sedikit saya sebar ke seluruh tempat ini dari satu genggam. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat, inilah hasilnya. Sebab dimanapun apabila kita membuat sebuah taman, ada rumput yang terhampar hijau, itu memberikan nilai lebih. Kita sejuk memandang. Seperti banyak orang, terutama mereka yang ingin praktis atau instan, ingin jadi langsung, itu biasanya mereka membeli karpet rumput. Jadi rumput tersebut tidak akan mati dan tidak dipelihara, tidak ada penyiraman, hanya dibersihkan saja. Tetapi berbeda nilainya apabila kita
nanam rumput yang asli. Para sahabat dan rekan-rekan juga teman-teman, saya membagikan tayangan ini bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan inspirasi kepada kalian, terutama bagi kalian yang tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membuat sebuah taman. Jadi tayangan ini akan memberikan informasi kepada kalian bahwa mari kita semangat untuk membuat apa yang kita inginkan, dan saya rasa ini merupakan sebuah upaya untuk menjadikan sesuatu lebih baik lagi. Pada akhirnya kita menikmati hasil karya kita sendiri dengan keringat kita sendiri. Saya juga bukan orang yang mampu. Seperti inilah alat yang saya gunakan untuk membuat taman ini. Nah, jadi pada intinya jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu karena tidak didukung oleh alat yang memadai. Mungkin saja banyak yang menertawakan atau mencibir ataupun membuat mental kalian down. Tapi tetaplah semangat. Jika sudah ada hasil, itu biasanya baru kita akan mendapatkan pujian. Ya, lain halnya kalau kita memiliki dana yang cukup banyak dan kita termasuk dalam golongan orang-orang kaya. Mungkin saja kita bisa membeli apa yang kita mau dan kita dapat membentuk taman yang bagus dengan inventarisasi tanaman yang mewah, tapi kita juga bisa berbuat. Teman-teman, rekan-rekan dan sahabat semua, demikian video kali ini saya buat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.